Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan tidak terkesan menggurui dan dapat dijadikan pelajaran kita semua, yaitu say no to galau. Galau adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa kacau, tidak karuan, dan gelisah pada suatu masalah. Setiap orang, baik tua maupun muda, yang berduit maupun yang gak berduit, dan siapapun pasti pernah merasakan galau karena masalah yang dihadapi. Apalagi yang ngakunya anak muda, ABG, yang galaunya bisa sampai stadium 4, bahkan galaunya akut. Penyakit galau atau kegelisahan jika terus dibiarkan, maka akan fatal terhadap psikologi seseorang. Sahabatku yang cantik dan ganteng-ganteng, galau itu banyak sekali macamnya. Ada yang kecewa dengan masalah hidup yang dimilikinya, mulai dari putus cinta, di PHP-in, digantungin, bahkan masalah dengan orang tua maupun masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Kondisi seperti itu menjadikan galawers menjadi tidak semangat lagi. Gak bisa move on, apalagi yang jomblo-jomblo itu. Ujung-ujungnya status FB, WA, BBM, Twitter, temanya galau semua. Ya, seperti status saya ya. Parahnya lagi, seseorang yang tidak kuat dengan masalah yang dihadapinya langsung melampiaskan ke minum-minuman, diskotik, narkoba, bahkan sampai bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat galawers, siapa sih yang gak punya persoalan hidup? Siapa sih yang gak punya masalah? Siapa sih yang gak pernah mendapat cobaan dan tantangan dari Allah? Tidak ada kan? Pasti semuanya mendapatkan cobaan dari Allah. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Oleh karena itu, jika virus galau sudah melanda kita, bagaimana solusinya? Teman-temanku, yang pertama yaitu tentu dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Maka para galawers, bersabar dan yakinlah kalau badai pasti berlalu. Yang kedua yaitu ubah fokus kita, di mana kita merubah masalah yang kita hadapi menjadi potensi untuk berbuat positif. Misalkan menyalurkan hobi dan bakat yang kita miliki. Kalau saya sendiri sih hobinya cuma tidur sih. Yang ketiga yaitu berzikir dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala masalah yang kita hadapi. Karena hanya Allah lah yang maha penolong, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Dan dengan berzikir itu lebih baik daripada memikirkan kegalauan, permasalahan yang justru akan menjadikan diri kita tidak tenang. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Keempat, positive thinking, berpikir positif. Dan bertawakallah. Perkara tersebut sangatlah membantu manusia dalam mengatasi rasa galau yang sedang dihadapinya. Seberat apapun masalah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kemudahan. Seperti dalam firman Allah, Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-ayat 6. Dan yang terakhir yaitu, dan yang paling penting, ini yang terakhir juga yang paling penting, yaitu move on. Janganlah kita terpuruk dalam kesedihan. Yuk move on, kita bareng-bareng move on. Kita tatap masa depan kita. Yakinlah Allah telah menyiapkan segala sesuatu yang lebih indah. Wahai calon orang-orang sukses, untuk itu, jika kita mempunyai masalah seberat apapun, jangan pernah melampiaskannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan dibenci oleh Allah. Sikapilah segala persoalan dengan anggun dan bijaksana.
dan jangan biarkan galau benar-benar leluasa ada dalam kehidupan kita. So, say no to galau. Demikian sekilas yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak galau dan hamba-hamba Allah yang bisa move on. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Tetaplah semangat untuk bisa memberi manfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.